pengadilan melakukan cita eksekusi yang diajukan oleh pemohon dalam perkara penetapan nomor 88/2023 yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 378/2021, putusan PT Banten 25/2022, putusan Mahkamah Agung nomor 26/2023 dan PK tahun 2024 nomor 394 yang telah berkekuatan hukum tetap pada termohon yang Pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, Didi Purwanto sebagai jurusita Pengadilan Negeri PN Tangerang, melakukan proses penetapan penyitaan berdasarkan nomor 88 PEN X 2023 PNT NGJO, nomor 378 PDT G 2021 PNT NGJO, nomor 25 PDT 2022 PT BTN Jo, nomor 76K PDT 2023 Jo dan nomor 394 PK PDT 2024. Merupakan proses eksekusi hukum dilaksanakan terkait dengan perkara melibatkan PT Sierra Mandiri Distribusindo dan PT Hechuan Indonesia di Komplek Pergudangan Royal Kosambi Jalan Raya Salembaran Blok D4. Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Perkara ini berakar dari kejadian kebakaran yang melibatkan properti milik klien PT Sierra Mandiri Distribution. Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, PT Hechuan Indonesia diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp7.094.790.000 kepada pihak yang dirugikan. hari ini dari pengadilan melakukan cita eksekusi yang diajukan oleh pemohon dalam perkara penetapan nomor 88/2023 yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 378/2021, putusan PT Banten 25/2022, putusan Mahkamah Agung nomor 26/2023 dan PK tahun 2024 nomor 394 yang telah berkekuatan hukum tetap pada termohon yang diwajibkan untuk membayar kepada pemohon sebesar Rp7.094.790.000. Dalam bentuk Kewajibannya itu tidak dilakukan sukarela. Jadi untuk kali ini pengadilan datang ke sini untuk menindaklanjuti. Jadi di situ kita objek yang diajukan. Gitu. dalam bentuk apa barangnya? Objeknya gudang, dua gudang. Nah, hasil hari ini gimana, Pak? Ya kita hanya masakan aja, Pak. Masakan kita aja. Ya. Tindak lanjutnya, Pak? Tindak lanjutnya nanti setelah kita eksekusi itu baru diajukan pada lelang. Lelang nanti dari hasil lelang itu untuk dibayarkan kepada pemohon. Hasilnya dari lelang nanti. Seringkali pengadilan mana, Pak? PN Tangerang. Tangerang. Pak, bisa sedikit kronologis singkatnya, Pak? Yang kronologisnya dari putusan pengadilan tadi yang sudah disebutkan. Ya, untuk isi putusannya yaitu membayar sekitar 7 miliar sekian. Saya Muhammad Fakil Manjuda, SHMH, selaku kuasa hukum daripada PT Sierra Mandiri Distribusindo. Jadi klien saya ini sebelumnya telah berperkara di Pengadilan Negeri Tangerang dari tingkat pertama, kemudian tingkat banding, kemudian tingkat kasasi, bahkan sampai tingkat PK. Itu telah dilalui, sehingga demi hukum putusan perkara yang demikian itu telah berkekuatan hukum tetap. Nah, maka dari itu masuklah kita kepada agenda untuk melaksanakan isi putusan di 3 tingkatan tadi yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa proses ini sebelumnya telah diawali dengan proses unmanning. Unmanning itu secara hukum adalah bagian daripada proses eksekusi, di mana diingatkan kepada si pihak yang kalah itu untuk segera menjalankan isi putusan. Isi putusan yang dimaksud antara lain adalah
pengadilan atau putusan telah menghukum pihak yang kalah, PT Hechuan Indonesia, untuk membayar sejumlah uang sekitar 7 miliaran. Nah, oleh karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tadi, maka setelah diingatkan pada proses unmoney ternyata tidak dijalankan secara sukarela, maka pada hari ini berlanjutlah tahap daripada permohonan eksekusi kepada sita eksekusi. Jadi hukum memperkenankan kita untuk memohonkan aset atau harta benda daripada pihak yang kalah untuk dijual melalui proses lelang, tentunya lelang. Kemudian hasil daripada lelang itu nanti akan digunakan untuk memenuhi kewajiban daripada pihak yang kalah tadi kepada klien kami. Demikian. Hasil akhir dari kegiatan hari ini eksekusi apakah berlangsung dengan mulus atau malah ada hambatan lain? Saya kira dari proses pelaksanaan sita, pengumuman sita eksekusi hari ini berjalan dengan baik ya, dengan lancar, karena proses sita eksekusi pun bukan suatu proses yang gimana-gimana, namun ini adalah proses yang sifatnya prosedur yang harus dijalankan. Artinya adalah pengadilan datang kepada lokasi atau tempat yang kita mintakan untuk disita, kemudian diumumkan di lokasi tersebut bahwasannya objek ini atau objek yang didatangi ini telah dilekatkan sita. Nah, jadi mengenai prosesnya, perjalanan prosesnya itu berjalan dengan baik dan lancar, saya kira seperti itu. Nextnya, langkah selanjutnya apa? Baik, tentu untuk selanjutnya kita kembali kepada mekanisme yang ada ya, prosedur yang berlaku, yaitu ketika objek ini, harta benda ini telah dilekatkan sita, maka kegiatan selanjutnya adalah kita memohonkan untuk dilelang melalui proses lelang resmi di pengadilan, lelang eksekusi, yang barangkali nanti itu akan berkoordinasi dengan KPKNL yang berwenang. Jadi itu adalah prosedurnya seperti itu. Akan tetapi apabila di pertengahan jalan barangkali dari pihak yang kalah ini kemudian bersedia untuk melakukan isi putusan, membayar sejumlah uang yang ditetapkan sesuai bunyi putusan, maka tercapai perdamaian ya. Artinya isi putusan telah dijalankan dan karenanya segala sita dan lain-lain itu akan diangkat. Akan tidak datangnya itu pengacara dan tidak datangnya mereka. Oh iya. Itu tanggapannya Bang dengan tanggapan dari pengacara. Tapi yang paling penting gini, ini kan sebetulnya kan putusan sudah sangat-sangat inkrah ya. Betul semua, sekali. Semua proses sudah berjalan Ya. sampai itu apa sih kendala sampai ada hambatan sulit seperti itu untuk dieksekusi? Saya kira tidak ada kesulitan ya untuk melakukan eksekusi, karena semua yang terjadi sampai dengan hari ini masih sesuai prosedur, jadi tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Ketika pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela, maka hukum membenarkan kepada pihak yang menang untuk melakukan lelang terhadap harta bendanya. Jadi ini adalah suatu upaya yang sifatnya memaksa, namun prosedural, namun sesuai dengan aturan hukum. Demikian. Kalau untuk deadline-nya ada untuk pelaksanaan lelang sendiri, ada nggak deadline-nya? Kapan? Untuk sementara belum, karena kan kita proses masih berjalan ya. Jadi kalaupun kita berbicara lelang, itu nanti harus kita ajukan dulu permohonan lelang eksekusi. Untuk jadwal dan lain-lainnya nanti setelah permohonan lelang kita ditindaklanjuti oleh pengadilan negeri Tangerang. Oke. Terakhir kali mungkin sebenarnya secara tuntas kerugian apa sih yang Bapak alami dengan kasus ini? Gudang kita habis terbakar, ya, roboh, nyonyot, dan stok di dalam gudang kita juga habis, tidak ada yang tersisa. Kerugian secara total berapa sih? Kalau boleh ya? Secara total di waktu itu kita hitung sekitar 12,5 miliar gitu.
Iya. Tapi yang disetujui dari pengadilan 7 sekian, 7, sekian. Pokoknya Baik, izin sedikit saya menambahkan. Tadi mungkin terlewatkan ya, asal muasal sampai adanya putusan perkara ini ya. Jadi mungkin tadi kita ke lokasi, di sebelah kiri itu ada bangunan ada pagar ya, bidang tanah itu adalah bekas milik klien kami yang dulu terjadi kebakaran. Kemudian dilakukan lapor pemeriksaan secara ilmiah lah begitu ya. Diduga kebakaran tersebut akibat daripada kelalaian daripada pihak termohon eksekusi hari ini, sehingga untuk menghilangkan rasa was-was atau rasa ini, maka untuk demi kepastian maka klien kami menguji melalui proses berperkara di pengadilan. Nah, itulah tadi kemudian yang berlanjut melalui proses tingkat pertama, banding, kasasi, bahkan PK. Nah, adapun mengenai kerugian, klien kami telah melakukan melakukan audit kerugian itu memang angkanya 12,5 miliar rupiah tadi yang disampaikan oleh klien kami. Akan tetapi tentu kita harus mematuhi putusan pengadilan ya. Jadi pengadilan mengabulkan kerugian kami itu di angka 7 miliar sekian tadi. Pihak yang memohonkan eksekusi tentu harapan kami isi putusan ini dijalankan sebagaimana mestinya dan sesuai isi putusannya begitu. Artinya permasalahan ini tentunya selesai dengan baik.